Dan kita masih berbincang bersama Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Ferry Kurnia Rizkiansyah. Pak Ferry, sejauh tadi ditargetkan satu kabupaten kota bisa ataupun juga dapil ini harus memperoleh satu kursi seperti itu. Tapi secara keseluruhan untuk nasional atau mungkin kita fokuskanlah di Jawa Barat, ini berapa kursi ini Pak? Kalau di nasional kita targetkan double digit atau 10% lebih. Jadi kita ingin meraih sebanyak-banyak kursi. Ini memang cukup sangat banyak sekali, tapi saya yakin kalau dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, saya pikir kita bisa lakukan. Nah, untuk khusus di Jawa Barat sendiri, Kang Irfan, kita ingin tadi satu dapil itu satu kursi, baik itu di dapil DPRD Kabupaten Kota ataupun dapil di DPRD Provinsi, bahkan di DPR RI pun seperti itu. Jadi dari 11 dapil DPR RI, dari dapil 1 sampai dapil 11 kita bisa mendapatkan satu kursi. Ini upaya yang memang cukup luar biasa, yang mudah-mudahan dengan ikhtiar yang memang kita lakukan, dengan kelembagaan kita yang memang kita rapat bariskan, dan juga dengan mekanisme yang dibangun di tingkat lapangan, saya pikir ini bisa kita penuhi. Bahkan saya yakin mudah-mudahan masyarakat juga sekarang sudah sangat cerdas berpolitik, bisa melihat siapa partai-partai yang memang punya aksi nyata, punya karya nyata, dan Karaos, Kahartos, dan Kabuktos. Itu yang memang menjadi poin penting. Karaos, Kahartos, Kabuktos. Oke, baik. Itu penting untuk masyarakat Jawa Barat ya. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat juga tentunya upaya dari Partai Perindo sendiri, atau kalau kita lihat popularitas Partai Perindo dari awal muncul itu sudah dikenal oleh masyarakat secara popularitas. Tapi sejauh mana dari pemilu lalu hingga proses saat ini jelang pemilu 2024 terkait meningkatkan elektabilitas partai sendiri, seperti apa nih Pak upayanya? Ya, upaya untuk meningkatkan elektabilitas, Kang Irfan, tidak hanya masuk pada wilayah elektabilitas saja, tapi bagaimana kami dari Partai Perindo itu mengupayakan upaya-upaya yang bisa menjadi top of mind masyarakat seperti itu. Jadi itu menjadi populer. Setelah populer disukai, elektabilitas baru nanti elektabilitas. Nah, oleh karena itu hal yang sangat penting untuk menaikkan elektabilitas ini, populer ini, selain juga Partai Perindonya yang memang betul-betul bisa mengena di masyarakat dengan aksi nyatanya, yang paling penting kan magnet elektoralnya. Yang paling penting adalah figur-figur yang memang ada di Partai Perindo itu sendiri. Saya pikir dengan figuritas-figuritas yang ada, yang sekarang bermunculan dan ikut merapat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam aktivitas di Partai Perindo, ya alhamdulillah Partai Perindo sekarang banyak dihuni, banyak diminati, dan banyak bergabung tokoh-tokoh yang memang cukup kompeten dan cukup populer di tempatnya masing-masing, dan ini bagi kami akan meningkatkan elektabilitas yang ada. Jadi itu menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis yang harus kita lakukan, Kang Ivan. Oke, baik. Banyak tokoh, banyak figur seperti yang saat ini juga menjadi bagian dari Partai Perindo. Tapi ada yang juga menjadi banyak perbincangan publik. Partai Perindo, partai cukup banyak artis. Setujukah itu, Pak? Dan seperti apa menanggapinya, Pak? Kalau banyak artis sih tidak sebanding dengan partai sebelah. Tapi kita ya ada yang bergabung. Karena memang kita juga tidak bisa dipisahkan kan. Kita tidak bisa dikotomikan antara artis bukan artis, antara pengusaha bukan pengusaha, antara misalnya militer atau purna militer, dan juga dari birokrasi, purna birokrasi, dari pejabat, dan juga tokoh-tokoh pengusaha dan lain sebagainya, aktivis termasuk. Jadi semuanya ya berkumpul, termasuk yang tadi teman-teman kita selebriti yang ada di Jabar 7 ada Mas Aldi Taher misalnya, di Jabar 6 ada Vicky, di Jabar 2 ada Teh Sania, di Jatim ada Teh Vena dan lain sebagainya. Jadi di Jabar 4 juga ada Teh Rita. Jadi banyak figur-figur yang saya pikir dia juga selain artis tapi punya kapasitas dan kapabilitas yang memang ada. Jadi ini juga menjadi poin yang sangat penting juga buat kita, dan saya yakin masyarakat akan melihat bahwa figur-figuritas tersebut ya ada. Termasuk misalnya tokoh-tokoh yang memang sekarang bergabung. Ketua Harian Nasional kita kan Tuan Guru Bajang misalnya. Itu luar biasa. Dan di Jabar 5 di Bogor itu ada Mas Tama Satria Langkung. Beliau adalah pegiat anti korupsi. Dulu pernah di ICW kan seperti itu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang memang bergabung dalam aktivitas yang kita lakukan di Partai Perindo, dan ini menjadi energi, menjadi
stimulus untuk kita lihat kepada masyarakat bahwa Perindo tidak hanya dalam konteks aksi nyatanya, tapi juga Perindo memberikan orang-orang terbaik yang nanti akan memimpin negeri ini seperti itu. Memberikan orang-orang terbaik tidak hanya soal aksi nyata, tapi berbincang soal aksi nyata, yang menariknya adalah fokus Partai Perindo kalau kita lihat program-programnya lebih banyak menyasar ke UMKM seperti itu. Kenapa UMKM yang dipilih oleh Partai Perindo menjadi fokus, Pak? Jadi kami ingin bahwa Partai Perindo itu adalah partai UMKM. Partai Perindo itu adalah sahabat UMKM. Itu yang memang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga top mind dari masyarakat itu sendiri adalah bahwa Partai Perindo itu sangat peduli terhadap UMKM. Salah satu kerja nyata kita, dan ini menjadi bagian dari simbolisasi gerakan yang kita lakukan, itu adalah Gerobak Perindo. Jadi Gerobak Perindo itu adalah bagian dari simbolisasi gerakan bahwa kita betul-betul peduli kepada UMKM. Jadi kita bayangkan misalnya ada teman kita yang punya gerobak lama sudah tidak bagus lagi, kita ganti dengan gerobak baru. Dari gerobak baru itu kita kasih suntikan modal sedikit, misalnya seperti itu. Nanti akan menjadi satu gerobak, dari satu gerobak menjadi dua gerobak, menjadi tiga gerobak, terus beranak pinak misalnya seperti itu. Dan itu akan menghasilkan karyawan atau menghasilkan pekerja seperti itu, dan itu akan menjadi naik kelas UMKM-nya. Itu pertama, yang itu menjadi poin yang penting. Nah, dalam konteks strategi atau kondisi kebangsaan yang ada, Indonesia saat ini menghadapi bonus demografi. Bayangkan 2030 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi. Artinya usia produktif itu akan berlimpah. Nah, pertanyaannya apakah dengan kondisi bonus demografi sekarang itu akan menjadi positif atau negatif? Kita berharap kan positif. Nah, salah satu aspek untuk mencapai bahwa upaya-upaya supaya bonus demografi ini ada sisi positifnya adalah bagaimana usia-usia produktif itu betul-betul masuk pada lapangan-lapangan kerja. Atau setidaknya dia menjadi bagian dari entrepreneurship, pegiat UMKM seperti itu. Itu yang memang kita ingin mencoba naik kelas, sehingga 60 juta UMKM yang sekarang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Jawa Barat misalnya, itu bisa naik kelas. Dan itu yang memang menjadi bagian dari konsen kami di Partai Perindo, kenapa kita terus menyasar UMKM. Dan realnya adalah tadi, Gerobak Perindo salah satu simbolisasi gerakannya. Baik. Ini menarik sekali pemirsa, tadi disampaikan bahwa ini visinya sudah jauh ke depan, melihat adanya bonus demografi masyarakat, dan betul-betul jangan sampai bonus demografi ini menjadi musibah ketika tidak dimulai dari sekarang pengelolaan UMKM, dan Perindo hadir dalam pengelolaan UMKM ini. Nanti kita akan bahas juga yang lainnya, terutama kita sedikit beralih soal dukung-mendukung. Nah, terutama saat ini yang cukup juga memanas adalah Partai Perindo mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo. Lantas seperti apa yang dilakukan terutama untuk memenangkan suara di Jawa Barat sendiri? Kita akan hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.